selamat siang. Selamat datang di Jakarta Content Week 2020. Ini di sesi Lit Film Close Up barengan dengan, ini sebenarnya kali ini saya Sasi Regar, saya akan menjadi moderator sesi ini. Dan kali ini gue kayak ngerasa jadi David Letterman, karena tamu gue kali ini needs no introduction. Selamat datang Tehnia Dinata. Selamat siang, Lisa. Halo semua. Halo. Nah, kali ini kita akan ngobrol sama Tehnia nih terkait remake Gossip Girl Indonesia gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin gue mau ngasih recap dulu nih. Sebenarnya kalau mau ngenalin Tehnia, kayaknya semua orang udah tahu Tehnia ini siapa gitu kan. Tapi mungkin gue kasih recap dulu nih ya. Tehnia dulu belajar film tuh di New York dan sebelum kembali ke Indonesia tahun 94. Dan Tehnia ini juga salah satu filmmaker yang ikut andil ya dalam pasca 98 tuh reformasi politik sineas Indonesia gitu. Waktu itu pertama kali bikin Mencari Pelangi tahun 97, itu film televisi pertamanya yang diproduksi sama Tehnia. Kemudian Tehnia ini sempat berkarir nih di dunia jurnalistik TV dan iklan nih di tahun 2000, sampai akhirnya memproduksi sendiri film layar lebar pertamanya Cabaukan yang tayang di bioskop tuh tahun 2002 ya, awal 2002. Nah, setelah itu juga diangkat dari novel ya, Teh ya, dari novelnya Remy Silado tentang isu perkawinan Melayu Tionghoa tuh di era kolonial Indonesia. Nah, terus juga bikin Biola Berdawai tahun 2002. Nah, yang paling fenomenal tuh Arisan tahun 2003 dan Berbagi Suami tahun 2006. Nah, sekarang nih Tehnia udah bikin ini Kisah Tiga Darah, udah banyak banget ini ya. Lalu bikin Yayasan Kaliana Shira gitu. Dan ini yang terobosannya itu yang terbaru tuh yang Cinespace, yang sebuah ini ya Teh, ruang sinema alternatif ya untuk menumbuhkan literasi film di Serpong. Gue suka banget nih, gue beberapa kali datang ke Cinespace yang di Serpong gitu ya, karena memang seru banget. Dan ini memang dibutuhkan di luar Jakarta gitu, di luar Jakarta ya, untuk program-program pendidikan film, pemutaran juga diskusi literasi film. Nah, cuman kali ini kita akan ngebahas soal Gossip Girl nih, karena yang tayang pas Valentine's Day tahun ini adalah Gossip Girl Indonesia, dan itu rame banget Teh. Semua orang ngomongin Serena versi Indonesia, namanya namanya Hadi Winata. Serena siapa? Iya, banyak di netizen tuh, ada juga yang Margai Siregar sebagai orang Siregar ya. Saya juga, wow, ada orang Bataknya juga gitu kan. Saya mau nanya dulu sih Teh, sebenarnya ke Tehnia. Dulu ketika Gossip Girl tayang tuh tahun 2007, Tehnia langsung nonton atau sesudahnya gitu? Waktu Gossip Girl tayang itu kebetulan aku tuh penggemar Sex and the City ya. Jadi karena dulu aku kuliahnya di New York. Jadi ngelihat Sex and the City, dan itu emang waktunya aku ya, zamannya aku banget gitu. Aku sangat bisa relate sama karakter-karakternya, sama single woman at that age gitu ya waktu itu. Kemudian Sex and the City selesai. Ketika Sex and the City selesai, aku bingung ya, aduh nonton apa yang bener-bener, kita kan biasanya punya tuh favorit ya. Dan dulu kan belum ada streaming online, segala macam, nggak bisa kita asal ulang-ulang kan gitu. Kalau sekarang enak, semua orang bisa ngulang-ulang karena ada OTT gitu. Akhirnya temen aku yang emang temen kuliah aku yang masih tinggal di New York, yang masih terus-menerus kita komunikasi, dia bilang, you know what, ada versi Sex and the City tapi versi anak kecil gitu. Karena waktu itu aku udah punya anak juga, baru kawin gitu kan. Jadi kayak yang, anak kecil nggak mau gitu. Tapi ketika nonton season 1, akhirnya dia bilang, tapi nonton aja dulu di CW channelnya. Ya udah aku nonton, dan kemudian beli DVD aslinya, dikirimin dari sana. Dan akhirnya aku pikir, ini guilty pleasure juga ya, tapi kok aku nggak relate sama anak-anak ini. Aku relate-nya sama ibu-ibunya, sama ibu bapaknya, segala macam. Kalau punya anak remaja tuh kayak gini ya, gitu. Waktu itu anakku masih balita, masih toddler. Tapi ya, I think they have, mereka tidak bisa menggantikan Sex and the City tentunya, tetapi mungkin sebagai setup society di New York,
terus kemudian anak-anak yang juga sebenarnya kehidupannya scandalous karena orang tuanya juga scandalous, itu kan guilty pleasure ya. Guilty pleasure aku bukan drakor, guilty pleasure aku yang seperti itu gitu kan. Jadi aku ngikutin, tapi cuma sampai season 3 terus terang, karena buat aku apa ya, mungkin aku udah semakin ya ibu-ibu juga, jadi waktu itu nggak ada obligasi untuk nonton dan udah menemukan serial lain yang bisa dijadikan guilty pleasure, sehingga aku nggak ngikutin lagi. Jadi aku ngikutin Gossip Girl versi originalnya sampai season 3. Oke. Sejarahnya begitu. Oke. Tapi kan itu bener-bener kalau saya ngelihatnya Gossip Girl itu kan dia nge-capture kehidupan anak muda yang tinggal di Manhattan, anak muda yang kaya pula gitu kan. Lalu kemudian di Indonesia juga Tehnia meng-capture hal yang sama gitu ya Teh ya? Oke. Jadi kita udah lompat nih ya, langsung adaptasi ya. Kalau soal meng-capture kehidupannya, jelas bahwa Gossip Girl itu memang ada karena Manhattan elite ya. Manhattan itu kan benar-benar the heart of New York City gitu ya. Manhattan tuh kayak mungkin kalau sekarang kita adaptasi jadi kayak senopati, jakselnya anak-anak zaman sekarang. Anyway, kita kalau mengadaptasi ya memang harus setia dong sama core dari akar dari ceritanya. Dan memang sebenarnya ketika aku nonton Gossip Girl 3 season itu, aku membaca artikel kenapa Gwyneth Paltrow itu juga menonton Gossip Girl. Karena apa? Karena dia bersekolah di sekolah itu. Dia bersekolah di private school, girl school di Upper East Side. Waktu dia high school, that was her high school. Jadi dia nonton itu dan sebenarnya itu kan diadaptasi juga serial itu dari buku karangan alumni dari that private school gitu. Jadi kalau kita mau mengadaptasi ke versi negara kita, kan kita harus create something yang memang harus setia pada akarnya, karena itu adalah kunci dari adaptasi gitu. Oke. Nah ini kita ngomongin soal konten IP ya Teh ya, karena kan Gossip Girl ini kan awalnya novel, terus diadaptasi jadi serial di Amerika. Nah kemudian di berbagai negara di dunia juga dibuat versinya, termasuk di Indonesia gitu kan. Tehnia ini kan pengalaman banget dengan konten IP, karena bikin film Cabaukan, terus juga Tiga Darah gitu kan, sampai kemudian Gossip Girl. Itu prosesnya gimana tuh Teh untuk ngurus proses IP-nya gitu, dan mungkin diceritain ininya Teh, proses kreatifnya gitu ya, ketika menerjemahkan ya dari versi awalnya sampai ke versi yang ya dinatanya. Oke, ini perlu kita garis bawahi dan perlu kita bikin clear dulu ya di awal, bahwa kalau Cabaukan itu adaptasi dari buku, tetapi itu merupakan film independen yang memang aku yang bikin, jadi aku yang beli IP-nya. Begitu juga dengan ini Kisah Tiga Darah, Tiga Darah, kemudian partner aku yang membeli IP rights dari keluarga dari almarhum Maestro Usmar Ismail, karena IP-nya dipegang keluarga ya. Jadi kemudian kita turunkan dalam bentuk film adaptasi. Jadi itu yang karena Indonesia ke Indonesia. Kalau dengan Gossip Girl, ini kan sebenarnya buku itu dibeli oleh Warner Brothers. Warner Brothers itu punya Warner Brothers Movie, punya Warner Brothers Television di Hollywood. Jadi mereka yang pegang IP rights-nya. Tapi setelah Gossip Girl selesai, season 7 ya, kalau nggak salah, 6 apa 7, di Amerika, itu memang fanbase-nya luar biasa banyak di seluruh dunia. Jadi tentu saja itu adalah kehebatan ketika kita punya aset berupa IP rights ya. Tapi yang punya bukan kita, yang punya mereka. Tapi ini adalah gambaran aja buat publik Indonesia bahwa ketika kita punya aset karakter, IP, ya kayak contohnya misal Arisan itu kan IP rights-nya punya aku. Walaupun di sini kita ngomongin Gossip Girl, tapi ini untuk membayangkan Indonesianya ya. Kemudian sempat dibikin Arisan series oleh Antv waktu itu.
Tapi tetap IP rights-nya punya aku, dan aku harus punya first option untuk ya udah aku yang produksi gitu, karena aku mau ngejaga supaya kualitas dan karakternya tidak lari dari film gitu kan. Sehingga ya sekarang karena banyak OTT, banyak tawaran, ayo Arisan bikin lagi untuk OTT series, masih dalam proses gitu ya, belum ada yang terrealisir. Tetapi itu contoh gitu, bahwa IP itu tetap dimiliki oleh si yang awal. Oke. Jadi Gossip Girl, IP-nya tetap dimiliki oleh Warner Brothers, sehingga bukan aku yang beli IP-nya dan dia tidak menjual. Jadi kita partneran. Oke, gitu. Tidak dijual. Partneran. Jadi Warner Brothers itu berpartner dengan GoPlay. Karena dia nggak mau partneran sama filmmaker, dia maunya partneran sama orang dan institusi yang udah pasti bisa mendistribusi. Kalau misalnya dia langsung partneran sama pembuat, dia nggak yakin dong, ntar udah selesai dibuat ditayangin nggak? Iya, benar. Kan gitu. Berarti gitu. Jadi, ya. Bisnis deal-nya mereka yang memang sudah handal dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi IP rights di Amerika, di industrinya, cikal bakalnya itu memang udah handal. Jadi mereka tahu banget kita nggak akan jual, kita IP rights tetap punya kita. But we are sharing the IP rights. Oke. Jadi mereka sharing sama GoPlay, ketika udah ada platform yang udah pasti akan mendistribusi, lalu mereka yang saring juga siapa nih produser, sutradara, showrunner yang pantas untuk membuatnya. Oke. Jadi bukan aku yang milih mereka, tetapi mereka yang milih aku. Memilih Technia. So it's the other way around, and I don't own. Aku tidak memiliki IP rights-nya karena IP rights-nya tetap punya mereka. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Berarti itu memang udah beda ya Teh, kalau awalnya Technia beli IP itu yang buat di karya-karya awal, di Gossip Girl ya tinggal produce aja tuh, tinggal produksi karena udah diatur sama antara studio itu ya. Betul. Nah, itu menjaga supaya kenapa? Kalau zaman dulu kan belum ada OTT, kita internet dan dunia belum online world itu belum kuat, belum punya akar yang kuat. Itu banyak sekali kan kita bikin serial atau beberapa serial yang kok ini mirip ya sama serial di negara A, kok ini mirip ya sama serial di negara B. Jadi mereka nggak punya izin IP rights, nggak sharing, nggak apa, tapi ya udahlah bikin aja mirip-mirip gitu kan. Iya. Which is itu kan sebenarnya salah gitu. Itu secara bisnis etik itu salah gitu. Jadi dengan adanya dunia udah global, ini namanya Gossip Girl global mereka bilangnya. Semua negara boleh mengadaptasi, tapi IP rights tetap punya mereka. Oke. Ini menarik banget ya Teh, karena berarti di awal tuh Technia emang berjuang sendiri tuh beli IP segala macam gitu kan, karena maksudnya waktu cabau kan, waktu ya gitu, dan menciptakan IP. Misalnya Arisan kan aku nggak beli, aku menciptakan IP gitu. Iya. Oke, iya itu tadi ya, memang nggak apa-apa. Memang itu ya, emang di Indonesia tuh memang sekarang kita sudah mulai proper nih Teh ya, karena ekosistemnya sudah berkembang gitu ya. Ekosistem berkembang, terus udah gitu semua bisa saling mengawasi. Jadi kita nggak bisa macam-macam lagi. Kalau kita mau mengadaptasi, ya kita harus mengadaptasi secara resmi gitu. Ya, proper ya, udah ada aturan mainnya gitu kalau sekarang. Nah, aku mau nanya nih Tess, itu yang jadi hook untuk sebuah karya adaptasi ya, supaya tetap berkembang nih dalam bikinnya itu, supaya kreativitas filmmaker juga tetap berkembang tanpa juga ngelupain konten originalnya, itu apa tuh Teh hooknya? Oke. Nah, itu aku juga banyak belajar dari Gossip Girl ya, karena kita kerja wakil dari Warner Brothers-nya ke Jakarta, banyak ngobrol sama aku, dia udah mana-mana orang ini, jadi kita nggak berhenti belajar. Dia benar-benar mengulik sebenarnya apa sih yang terjadi di the elite society of Jakarta. Karena pasti elite society Manhattan elite sama Jakarta elite pasti ada bedanya. Karena kan negaranya beda, semua culture-nya juga beda. Nah, itu yang harus aku riset sehingga aku present. So this is the fact. Bahwa Jakarta elit itu begini, Manhattan elit begini, Jakarta elit begini. Manhattan elit sekolahnya begini, Jakarta elit sekolahnya begini. Semua itu kita perbandingkan gitu.
bagaimana orang tua yang bercerai, kalau Manhattan Elite begini, orang tua bercerai di Indonesia, di Jakarta ya, kita nggak bisa samain dengan Indonesia karena Gossip Girl very niche. Itu begini, semua itu kita present dulu. Baru ketika mereka juga pelajari, oh I see, oke begini ya, gitu. Oke, jadi after that they trust me to explore dan menuliskannya dalam karakter-karakter, menuliskannya dalam skenario. Seperti itu. Tapi semua itu enggak semena-mena diadaptasi langsung dijeplak gitu. Enggak bisa. Karena kalau enggak, dia enggak akan attract the Indonesian audience. Karena harus ada hal-hal yang relate dengan Indonesian audience. Misalnya contohnya gini, mereka bilang kalau bisa first name-nya Serena, Blair, Danny, Jenny, pokoknya the main characters first name kalau bisa tidak diganti. First name. Tapi Gossip Girl Turki itu mengganti semua. Nggak apa-apa. Kalau emang mepet banget dan emang kenyataannya bahwa nama tersebut tidak lazim di negaranya, diganti tidak apa-apa. Karena kita mau penontonnya bisa relate. Gitu. Itu contoh ya. Ketika itu aku ngadain survei kan, oke, kalau Blair sama Serena tuh untuk penonton Indonesia nggak mau diganti. Karena mereka udah nempel gitu ya, dengan versi yang awal. Tapi kalau Chuck, walaupun Chuck nempel, mana ada sih orang Indonesia namanya Chuck. Jadi akhirnya kita ganti jadi Chico. Gitu. Terus last name gitu, last name nggak mungkin deh Van der Woodsen gitu kan. Karena kalau misalnya, tapi anakku last name Yunani karena suamiku setengah Yunani gitu ya. Jadi anak-anakku last name-nya last name Yunani. Tapi aku bilang oke, kalau gitu berarti ibunya, neneknya yang keturunan biracial Indonesia dengan Barat segala macam. Dan kita juga mengadakan survei bahwa Gen Z sekarang di Indonesia itu nggak jarang ya, apalagi yang anak Jakarta itu untuk menjadi anak yang biracial itu udah lumrah. Kayak anak-anakku, teman-teman anakku, itu kebanyakan mereka biracial, bahkan triracial mungkin ya, karena pernikahannya tuh campur-campur, ini campur itu, ini campur itu, sehingga memang nama anak Indonesia sekarang juga udah berubah dengan nama anak Indonesia di zaman aku aja. Itu udah berubah. Jadi hal-hal yang detail seperti itu yang kita perhatikan di awal banget ketika create karakternya sebelum kita bikin skripnya. Terus kita juga mengadaptasi, ketika nama familiar Van der Woodsen sama Waldorf. Nama Waldorf itu ternyata di riset sama sih dari mulai novelnya. Itu kan berdasarkan itu gitu. Karena keluarga Waldorf itu memang ada dan memang dia Manhattan Elite. Vanderbilt, keluarga Vanderbilt itu kan neneknya Anderson Cooper ya, kalau di Manhattan di New York. Itu keluarga Vanderbilt. Nah, fan yang lain, Van der Woodsen apa itu sebenarnya di riset sama si penulis novel kan. Jadi kita juga nggak bisa sembarangan gitu, terus adaptasi aja, nggak ada Vanderbilt Jakarta Van der Woodsen. Jadi kita pakai Darsono, Siregar, maksudnya yang ya yang keluarga-keluarga yang kita udah lumrah denger gitu. Oke. Nah itu harus dapat approval nggak sih dari pihak yang punya IP-nya? Itu harus ya? Harus. Tekniknya gimana menggambarkan kehidupan elit Jakarta itu ke mereka gitu? Oh, aku bikin presentation deck. Jadi aku bikin presentation deck. Aku kasih kelas strata sosial. Kenapa Indonesia juga punya strata sosial gitu? Karena dulu kita dijajah, karena terus habis itu penjajahan pergi, tapi memang kolonialisme dan feodalisme masih ada di Indonesia gitu kan. Jadi ada kelas-kelas sosial, ada kelas priai, ada kelas konglomerat, apa segala macam. Itu nggak main-main. Iya. Semuanya ada risetnya dan ada datanya. Jadi memang itu harus nge-convince mereka juga ya Teh, dalam hal ketika mengadaptasi tetap harus laporan juga nih kira-kira keadaan sosial di Indonesia ABCD supaya mereka juga paham dengan kondisi di kita gitu ya. Harus.
Aku mau nanya juga ini, karena kan Gossip Girl itu tayang di tahun 2007 gitu ya, ketika yang namanya blog tuh emang lagi hits-hitsnya gitu, karena orang dulu kan taunya blog, media sosial belum terlalu ada gitu. Terus sekarang ketika Technia mengadaptasi itu udah berkembang jauh apa situasi apa penggunaan Instagram jadinya. Iya, penggunaan medsos dalam kehidupan remaja itu udah sedemikian mengakarnya gitu kan. Itu gimana tuh Teh triknya untuk mengadaptasi hal-hal yang kayak gitu tuh? Karena rentangnya udah jauh sama serial aslinya gitu. Iya, justru dicatat oleh Warner Brothers, don't you dare using vlog. Udah dicatat sama mereka gitu. Jadi kita kan juga intens ya, kayak apa sih catatannya, deck aku apa sih koreksinya gitu kan. Kita kan memang harus bisa bekerja secara industri, secara profesional. Catatannya itu, jangan sampai pakai blog lagi gitu, karena it's beyond, udah lewat fase gitu ya. Justru mereka minta hasil riset kita gitu, generasi itu sekarang di tahun 2019 kan, nanti itu kan kita syutingnya juga di awal 2019, itu apa yang paling mereka gunakan gitu. Jadi waktu itu kita antara TikTok belum terlalu waktu itu, apa namanya, aku kan 2000 ya, apa itu satu lagi selain Instagram? Snapchat. Apa coba? Hah? Snapchat. Itu jadi antara Snapchat or Instagram. Tapi akhirnya karena kita bikin survei, kita FGD, kita pokoknya surveiin lah orang-orang. Ternyata akhirnya pilihannya jatuhnya ke Instagram, which akhirnya ya disetujui sama pihak Warner Brothers dan GoPlay ya, karena kan kita memang maunya kan memang yang sesuai dengan tahunnya gitu. Ya, oke. Ini kalau kita nonton Gossip Girl ketika awal 2007 itu salah satu elemen dalam seriesnya tuh yang menurut saya paling berani gitu ya, adalah adegan seksnya. Dan mungkin nggak cuma seksnya doang ya. Gossip Girl original ya? Iya, yang original gitu, yang original. Jadi ada seksnya, terus kayak alkohol, drugs, segala macam. Kan kita tahu si Chuck Bass-nya juga dia bolak-balik ke klub, terus bersenang-senang gitu kan. Itu ketika Technia mau mengadaptasi ke Indonesia gitu, itu gimana tuh Teh melihat elemen-elemen itu dan memutuskan mana yang diambil, mana yang enggak gitu? Sebenarnya elemen itu tentu saja kita tahu ada di yang original, tetapi kan kita semua harus kita adaptasi dengan realita yang ada di anak kelas 3 SMA ya, di Jakarta ya. Yang aku lihat kan anak-anak sekolah private school, international school gitu. Jadi di international school itu ternyata di tahun 2019 anak-anak Indonesia itu mereka sudah sangat teredukasi, yang sekolahnya di so-called private international school, ya, teredukasi mengenai sex education gitu. Jadi they know about sexuality gitu. Bahkan mereka punya choice gitu, bahwa apa yang aman gue nggak mau, dan gue nggak mereka punya say gitu terhadap cowok, untuk tidak disemena-menain misalnya, untuk tidak makanya aku juga masukin. Dan itu justru Warner Brothers, justru mereka dan GoPlay sangat nggak kepikiran, tapi akhirnya mereka sangat senang sekali dengan masukan aku bahwa nggak bisa di Indonesia kayak gitu, karena anak-anak tuh udah tahu, they love to party, they love to have fun. Tapi mereka cewek-cewek di Indonesia tuh justru udah tahu, gue nggak mau kalau caranya kayak gitu. Dan ada, aku bilang, if we all remember the original yang tahun 2007 Gossip Girl, itu si Chuck Bass tuh assaulting Jen Humphrey ya. Ketika aku adaptasi, aku bilang gila, kalau kita bikin kayak gini, aku nggak akan mau. Ini poin ini yang aku akan bikin, bahwa di tahun 2019 itu udah banyak sekali edukasi mengenai, apalagi anak-anak di kota besar dan sekolah elit di Jakarta, edukasi mengenai sexual harassment, bagaimana mereka bisa baca di internet, bisa baca di website, dan bahwa itu tuh salah gitu. Jadi even Serena dan Dan yang ngebela, kalau di versi Indonesia kan dia bilang gitu, Ciko ini tuh kriminal, tau gak, gue bisa laporin ke polisi gitu kan. That kind of thing, that is an adaptation, bahwa kita nggak jiplak
habis-habisan, tapi kita sesuaikan dengan hasil riset kehidupan remaja yang benar-benar Jakarta elit itu seperti apa di tahun itu. Ya. Jadi kalau aku ngomongin sex education dan kebiasaan-kebiasaan anak-anak di Manhattan dengan kebiasaan anak-anak di Jakarta ya pasti beda gitu. Ini juga ini ya Teh, sebenarnya kalau ngomongin Gossip Girl dia kan kehidupan remaja, itu kita ngomongin gender construction gitu kan, consent juga gitu antara perempuan dan laki-laki gitu kan. Halo? Iya, itu sebenarnya dinamika yang sangat menarik ya, apalagi dari 2007 ke 2019 itu perubahannya udah sangat pesat gitu. Tapi yang aku mau tanya dulu nih Teh, sebenarnya pemilihan misalnya kayak kan tadi Tete udah cerita ya soal nama-nama karakter, tapi sebenarnya ketika nonton yang aslinya nih Teh, karakter mana sih yang paling menarik buat Teh Nia gitu? Kayaknya ini karakter ini menarik banget buat dikupas lebih jauh atau mungkin diadaptasiin gitu dari main karakternya. Sebenarnya menurut aku yang sangat menarik itu adalah karakter dari 3 cewek ya, yaitu Blair, Serena, dan Jenny kalau menurut aku. Karena masing-masing tuh punya ada tekanan-tekanan tersendiri. Kalau Jenny itu kayaknya semua orang pasti bisa relate gitu, bahwa dia ada di sekolah elit karena dia pengen masuk kuliah yang bagus kan di mana-mana juga gitu ya, kita masuk SMA favorit karena kita pengen masuk kuliah ini gitu. Jadi ternyata Amerika sama Indonesia samanya di situ gitu. Tapi dia punya peer pressure jadinya. Dia harus punya baju yang lebih bagus, dia harus punya ini itu karena peer pressure gitu. Jadi buat aku karakter Jenny sama karakter Blair dan Serena itu 3 karakter perempuan muda ya, belia yang nggak bisa dijudge dari depannya aja. Karena ketika kita nonton sampai ending season, dan aku lagi sebenarnya udah siap syuting season 2 tapi pandemi ya, itu tuh berkembang. Mereka tuh berkembang dan mereka tuh ternyata punya kualitas loyalty terhadap teman, dan justru kualitas-kualitas yang memang jujur. Jadi tidak munafik, jujur. Ketika sebel bilang sebel, ketika nggak suka bilang nggak suka, ketika bilang lo nggak adil, gue nggak suka sama lo. Kalau temen tuh nggak kayak gitu, bilang they are just be very honest to each other, walaupun sometimes gila ya kok bisa sih ngomong kayak gitu ya. Tapi itu adalah core karakter dari 3 perempuan ini kalau menurut aku. Dan kita nggak bisa ngelihat hanya dari perbuatan mereka yang condong negatif, tapi justru semua itu kayak onion yang dipeel gitu, bahwa at the end of the day mereka adalah anak-anak yang memang setia satu sama lain terhadap friendship. Kenapa? Karena friendship itu pegangan mereka, karena orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya terlalu punya urusan kawin cerainya sendiri gitu. So friendship is everything. Oke. Nah, itu ketika mau mengadaptasi karakter-karakter utama Gossip Girl gitu untuk ke Indonesia, itu gimana Teh caranya biar bisa fit in dengan penonton lokal gitu? Ya, itu justru caranya ya kita banyak-banyak riset. Pokoknya kuncinya riset. Kita harus punya our reality, di mana age group-nya si 17 tahun anak kelas 3 SMA itu, tapi di sekolah elit Jakarta. Jadi di beberapa sekolah elit. Sekolah elit Jakarta juga ada layer-nya. Ada sekolah yang national plus, ada sekolah yang international, ada sekolah yang memang udah pakai depan nama negaranya gitu. Ya, jadi ada yang internasional tapi masih pakai nama Indonesia, tetapi ada yang udah pakai nama negaranya, artinya itu adalah official school dari negara itu, gitu. Misalnya negara Inggris, negara Australia atau apa. Itu kan itu udah itu anak-anak elit Jakarta biasanya sekolahnya di antara seputaran itu, gitu. Jadi kita harus banyak survei ke sana dan melihat apa yang terjadi ketika anak Indonesia masuk ke sekolah-sekolah itu, yang internasional maupun yang national plus maupun yang internasional yang sebenarnya originally itu buat anak dari negara Australia atau Inggris atau Amerika yang ada di Jakarta. Tapi kan sekarang udah dibuka kan untuk umum. Jadi kita melakukan banyak survei di situ. Apa sih yang mereka paling worry
apa sih yang mereka paling ternyata looking forward to gitu ya. Dan ternyata memang social media di zaman sekarang, ternyata memang friendship, ternyata memang party gitu loh. Aku sampai gini, ya ampun gitu. Jadi kebetulan kantor aku di Kemang. Yeah. Di depan sebuah restoran yang ada live music ya. Yeah. Seberang kantor kita. Itu sebelum aku udah 3 tahun di sana. Sebelum bikin Gossip Girl kita pindah ke sana. Itu setiap Selasa malam isinya anak-anak international school, sampai kalau aku pulang kantor di atas jam 7:30 malam, itu parkiran kantor kita udah kepake. Terus aku lihat, anak kecil sih isinya ke sini-sini. Karena itu adalah Tuesday night, it's high school night apa-apa gitu. Jadi anak-anak high school dari international school tuh berkumpulnya di situ. Dan ketika aku mau naik mobil atau apa, tante, ya ampun anak temanku, ya ampun teman anakku gitu loh. Jadi dari situ juga kita melakukan survei. Selasa loh ini, kamu kamu nih, iya soalnya bandnya band kesukaan kita, lalalala. Gitu. Jadi aku nggak menyebutkan nama tempatnya, tapi mungkin pasti banyak yang tahu. Tapi it happens, dan ternyata ketika kita survei ke alumni sekolah itu, mereka bilang, oh kita udah nongkrong di situ dari 10 tahun yang lalu, tapi 10 tahun yang lalu aku belum gedungku belum di situ gitu kan. Okay. Jadi that's another thing gitu, bahwa kita nggak bisa mengadaptasi seenak-enak kita, atau kita nggak bisa nulis seenak-enak kita. Kita harus bikin bener-bener realitanya anak umur segitu, yang elit, yang memang orang tuanya super mampu, yang memang cuma the 1% of Indonesians. Oke. Tapi aku mau nanya sih, dari hasil temuan itu aku tertarik banget nih. Kira-kira dinamika persahabatan mereka gitu ya. Kalau yang di versi original kan kita ngelihat mereka sangat ya udah family-nya itu temen-temennya gitu kan. Karena ya mereka saling support, saling benci juga, marahan, love hate relationship gitu antara pertemanan itu gitu ya. Ketika ngelihat yang di Indonesia gitu, Indonesian Elite, Jakarta Elite, itu apakah sama kayak gitu atau ada perubahan? Cenderung sama. Kayaknya manusia di mana-mana sama ya. Akhirnya kan mereka lebih comfortable kalau bergaul sama orang yang udah dari kecil gitu loh. Ya. Ini temanku dari SD, ini temanku dari TK misalnya gitu kan. Terus ketika ada intruder yang masuk kayak Dan, Humphrey, dan Jenny gitu kan, kayak siapa lo gitu, kayak ada posesifnya gitu. Itu cenderung sama sih ya, interesting enough. Jadi kayak emang buat orang-orang kayak Dan dan Jenny gitu ya, itu berarti memang social barrier-nya tuh emang ada tuh untuk masuk ke pergaulan kayak gitu ya. Ada. Oke. Menarik juga. Sama ini sih, kalau kita nonton yang original tuh kan banyak landmarks New York yang terpotret di situ ya. Tehnia gimana milihnya untuk yang di Jakarta gitu? Kan ada Hotel Monopoly gitu ya. Nggak kedengeran? Landmarks, memilih landmarks yang buat ditampilkan gitu ya. Kalau di New York tuh kita bisa ngelihat Grand Central, stasiunnya gitu kan. Banyak yang wah ini New York banget gitu. Ketika di Jakarta tuh milihnya gimana tuh Teh? Oke, interesting enough juga bahwa ketika aku mau bilang ini anak selatan Jakarta gitu kan ya, karena itu hasil risetku anak selatan gitu kan. Oke, jadi kita mau portray anak selatan. Selatan Jakarta tuh nggak ada landmark. Selatan Jakarta tuh kota yang miskin landmark gitu ya. Kalau kita di Upper East Side, itu kan Central Park di Upper East Side, ya kan? Tapi Grand Central Station di Midtown, karena stasiun gitu. Jadi akhirnya aku pikir, oke, Upper East Side-nya selatan, tapi kita bikin stationnya kita waktu kemarin akhirnya karena Jakarta baru punya MRT, jadi kita pakai MRT station yang memang menjadi landmark kita yang di dekat Wisma 46 gitu kan, stasiun MRT itu gitu. Terus kemudian untuk anak selatan ya mungkin area Senopati dan sekitarnya yang kita jadiin jalanan, terus suasana kotanya gitu. Senopati, Gunawarman, daerah situ. Terus kemudian
daerah perumahan yang lainnya mungkin Kemang. Ya. Karena kan ceritanya kan emang yang kita survei itu anak selatan kan, anak Jaksel gitu. Jaksel ya. Oke. Tapi itu memang udah natural aja dari hasil riset tuh Teh ya untuk milih tempat-tempat itunya ya. Kalau dari tempatnya ya kita sesuaikan aja, emang anak ini adalah portrayal anak Jaksel. Di mana sih tempat nongkrong anak Jaksel gitu kan? Kan mereka Kemang, Senopati, Gunawarman area gitu. Ya udah, jadi kita ambilnya di situ, dan juga maksudnya Senayan kita ambil, terus ada jembatan penyeberangan baru tuh yang kayak spiral itu kita ambil Jakarta masa kinilah gitu. Ya. Oke. Teh, aku mau nanya sih, sebenarnya yang bikin sebuah produk kreatif itu ya supaya nyawanya itu bisa bertahan lama dan bisa lintas generasi ini, lintas budaya juga, karena kan yang nonton mungkin itu cerita 1% tentang the 1% of Indonesia gitu, tapi biar bisa long lasting, biar bisa penontonnya banyak dan berbagai generasi dan juga budaya gitu ya, itu gimana tuh Teh kiatnya? Ya, sebenarnya kenyataannya, faktanya adalah sebenarnya Gossip Girl original is also about the 1% of US people kan. Ya, nggak semua US people hidupnya kayak gitu. US citizen, US apalah warga. Tapi yang nonton bisa encompassing the whole US and the whole world gitu. Jadi sebenarnya itu psikologis ya menurut aku, bahwa kita selalu memiliki aspirasi untuk pengen tahu gimana sih kehidupan the elite gitu. That's itu adalah normal human aspiration. Ketika kita nonton Sex and the City, emang kita semua sanggup beli sepatu Manolo Blahnik kayak si Sarah Jessica Parker? Kan enggak gitu. Tapi you love it, right? Gitu. Sama seperti sebenarnya, dan itu adalah the psychology of storytelling. Di mana manusia tuh tertarik mempelajari kehidupan yang kita mungkin dekat, pasti kita tertarik karena we know that thing. Tapi ketika kita jauh, tapi kita ada rasa penasaran gitu, pengen tahu kayak apa sih gitu kehidupan itu. Tapi at the end of the day, psychologically speaking, they find similarity. Semua sama pasti. Ternyata kalau jatuh cinta ya begitu juga. Ternyata kalau argue sama orang tua juga masalahnya itu, masalah sekolah, ya kan? Masalah pacar, masalah hal-hal yang benar-benar manusiawi gitu. Jadi it's just the packaging for that 1%, representing 1% of the population of that country. It's only the packaging. Tapi the main story itu universal semua ceritanya. Teh Nia kan waktu ada film Arisan tuh sangat berani mengcapture karakter yang dari kelompok LGBT gitu ya Teh ya. Nah terus di Gossip Girl ini ada nggak niatan, kan mau bikin season keduanya gitu ya, untuk menakis topik-topik kayak gitu, gimana tuh Teh strateginya? Kita belum masuk season 2 ya. Jadi nggak boleh. Aku sudah tanda tangan non-disclosure agreement. Nanti aku menyalahi. Iya. Oke. Nggak, soalnya kan ini Gossip Girl tadi malam banget nih Teh, baru tadi malam keluar image barunya yang reboot gitu, yang karakternya baru. Reboot. Gitu, dan karakternya tuh menarik banget, ada yang ceweknya botak, ada yang kayaknya memang sangat diverse gitu ya karakternya dibanding yang original. Mereka udah lulus SMA nih di sini loh. Iya, betul. Yang baru. Nah Kak, aku cuma pengen itu aja sih, kayak kira-kira kalau misalnya ya kan sekarang isu itu juga lagi semakin kencang gitu kan, dan Teh Nia juga sebagai filmmaker yang kencang sekali untuk mempromosikan itu gitu, positivisme itu gitu. Jadi pengen tahu aja sih Teh sebenarnya pandangan Teteh, kira-kira kalau itu nanti dimasukin ke cerita Gossip Girl tuh bisa atau enggak sih buat yang di Indonesia gitu. Buat Indonesia ya Teh. Pokoknya gitu. Prinsipnya kalau buat yang di Indonesia, prinsip-prinsip utama kita mengadaptasi adalah
kita lihat age group itu. Oke. Ya. Kita lihat age group itu, apakah di age group itu di anak-anak sekolah yang kita survei, anak-anak wakil-wakil umur-umur yang kita survei di age group demografi itu, apakah mereka sudah mengalami dan membicarakan itu aja kuncinya itu. Oke, jadi tetap ke situ ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Amanda, ada Amanda dari penonton nih. Gimana mendistribusikan IP jika rentang waktu dari original IP dan adaptasinya cukup jauh? Jadi seberapa besar nilai pemilik IP supaya bisa tetap untung? Oke, sebenarnya kalau kita udah punya IP, IP-nya punya kita gitu ya. Kayak misalnya Arisan deh, IP-nya punya aku. Itu tergantung kita. Gimana kita terbuai nggak kita sama apa yang ditawarkan oleh orang yang mau beli IP. Kalau kita gampang terbuai, artinya kita langsung cepet-cepet tanda tangan tanpa kita membaca the little word yang terselip di sana. Jadi kalau aku bilang kuncinya adalah kita harus menjaga apa yang kita punya, tapi juga jangan dikekep gitu ya. Karena itu kan ketika kita menjadi storyteller, filmmaker itu kan storyteller. Pasti kan kita senang telling story gitu ya. Ketika IP kita dihargai sama orang, ada yang mau beli, ada yang mau nyewa, licensing kan. Itu kita harus benar-benar membaca semua penawaran dari mereka dengan sedetail-detailnya. Jangan overwhelm dengan, oh ini mau ini, oke deh gitu. Kuncinya cuma itu sih. Get a good lawyer. Good lawyer. Nah, ini ngomongin soal lawyer, Teh. Mau nanya juga sih sebenarnya. Hukum soal licensing di Indonesia itu sudah memadai belum sih? Misalnya kayak Tehnya mau bikin IP baru gitu ya. Itu sudah memadai apa belum, Teh? Ada yang masih ada bolong-bolongnya atau sudah cukup oke gitu untuk keadaan sekarang? Aduh, ini aku lagi, maaf ya. Soalnya kan lagi survei lokasi, tiba-tiba bus lewat tadi nggak kedengeran apa-apa, maaf bisa. Iya, aku ulang. Mau nanya, apakah hukum soal licensing di Indonesia itu tentang buat IP gitu ya, itu sudah memadai belum buat para pekerja kreatif, buat filmmaker gitu, atau masih ada bolongnya? Sebenarnya pertanyaannya mungkin kurang tepat ya. Kalau untuk IP itu sebenarnya itu tergantung dari orangnya masing-masing gitu. Oke. Jadi harusnya tentu saja ya di mana ada kemungkinan untuk eksploitasi dan untuk menghasilkan uang itu pasti ada banyak bolongnya, ya kan? Itu pasti. Udah kita jangan naif deh gitu. Pasti ada yang banyak yang pengen mengeksploitasi sebesar-besarnya, namanya juga kapitalis, ya kan? Tapi itu tergantung kita, tergantung pemilik IP-nya. Seperti yang tadi aku bilang tadi gitu. Apakah kita mau langsung give in? Apakah kita mau minta waktu? Waktu ya, aku mau pelajari. Ketika kita mempelajari, apakah kita mau mengeluarkan uang untuk meng-hire a good lawyer? Mungkin kita akhirnya jadi nggak jadi kontraknya. Tapi it's for the best, misalnya. Apakah kita punya energi, mau meng-hire a good lawyer untuk ngasih kita realita, lo mau dibohongin nih. Oke. Iya nggak? Sometimes kita live in denial juga gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, mumpung ada yang mau beli gitu. Nah, maksud aku gini, justru sekarang sebagai kreator itu kita yang harus punya mental baja ya, gitu. Mental baja tapi juga resilience gitu. Resilience dalam arti pantang mundur juga gitu. Oke, ini offernya aku baca, tapi yang ini nggak bisa, ini harusnya begini dong, ini harusnya begini, dan resilience karena waktunya panjang, bolak-baliknya panjang, dan kalau kita mau fair, sama-sama fair untuk kedua belah pihak, I think that is the path that we have to take. Gitu. Kalau enggak, nanti kita yang dirugikan. Oke. Ini ada pertanyaan dari Evan. Mbak, boleh dijelaskan sedikit tentang IP? Nah, tuh basic pertanyaan. Apa sih itu IP, Mbak? Gitu dari penonton. Oke, Eva, IP itu adalah intellectual property. Ya, kalau orang punya properti rumah, itu
itu bukan IP, itu properti rumah. Yeah. Home owner ya, properti rumah. Kalau orang punya properti mobil, you are a car owner. Tapi kalau kita punya properti kreatif, intellectual property namanya. Properti kreatif itu bisa buku, bisa musik, bisa film, bisa skrip, bisa karakter, bisa segala macam. Jadi secara general seperti itu yang kita ciptakan. Jadi yang orang itu ciptakan. Ketika dia yang mencipta itu IP-nya ada di dia. Ya, gitu. Jadi ini misalnya kayak Tehnia punya IP arisan, misalnya mau ada satu karakter dibuat series barunya gitu, itu bisa tuh kayak gitu. Bisa. Atau orang lain yang mau bikin itu dia bisa kerja sama aku. Ya, gitu. Jadi mungkin biar lebih jelas aja nih buat yang nonton juga gitu kan, mungkin masih kayak IP gitu, masih agak-agak bingung tuh Teh. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang nonton, mungkin kalau saya pekerja kreatif juga ya, pengen punya cerita sendiri, karakter sendiri gitu kan, itu bisa tuh dijadikan IP, apalagi kalau misalnya udah populer tuh biasanya banyak yang ngejar, gue buat dong bukunya atau buat filmnya kayak gitu ya Teh ya? Ya, betul. Gitu. Betul sekali. Kalau misalnya ini Teh, kalau ngelihat pekerja film di Indonesia sekarang gitu ya Teh ya, berarti sebenarnya secara infrastruktur, secara ekosistem tuh sudah mumpuni ya Teh untuk menciptakan para IP-nya masing-masing gitu ya? Sebenarnya secara ekosistem sudah mulai terbangun. Ya. Harusnya ada, kan kita udah punya asosiasi film sekarang. Ya. Sutradara ada asosiasinya, penulis ada asosiasinya, editor, semua ada asosiasinya. Mungkin bisa ke website mereka, kalau kita merasa diri kita sutradara, mungkin lihat website mereka gimana sih jadi anggota gitu. Karena beberapa asosiasi yang aku tahu udah mulai mengadakan training IP rights buat anggotanya. Jadi masing-masing kita tahu gitu loh, gimana sih hak kita apa sebagai kreator. Teh, dengan keberadaan OTT gitu ya, kayak misalnya kita kan sekarang nggak cuma tahu ada Netflix ya, ada juga GoPlay gitu kan kalau yang di lokalnya gitu. Itu juga membantu ya Teh untuk ekosistem perfilman di Indonesia gitu, industri hiburan di Indonesia. Iya, sangat membantu karena dengan adanya OTT kita jadi belajar gitu loh. Kita jadi belajar lihat kontrak lagi, kita jadi belajar ngelihat proses lagi, dan kita jadi belajar tahu yang mana yang akhirnya jadi punya kita, yang mana yang akhirnya perpetual punya mereka. Perpetual itu juga harus kita pelajari, nanti jadi panjang deh. Maksudnya kalau misalnya dari awal kita yang menciptakan karakternya, IP-nya nempel ke kita, tapi ketika dia beli perpetual, ya, artinya seumur hidup dia beli, artinya khusus untuk film itu, ya, itu punya dia. Okay. Makanya kan kita harus pandai bernegosiasi dan pandai membaca kontrak gitu loh. Ya. Jadi sekarang tuh kalau mau jadi filmmaker, mau jadi storyteller di Indonesia tuh emang jadi dampaknya jadi harus ngerti tuh ya Teh, tetek bengek hukumnya yang kayak gitunya ya Teh ya. Mau nggak mau sih, karena kalau di luar negeri itu ada yang namanya agent. Okay. Agent itu tugasnya ngurusin kayak gini gitu. Jadi agent tuh bukan hanya agensi iklan, tapi agensi orang, agent dari para kreator-kreator ini gitu. Jadi dia ngurusin, jadi para kreator tinggal berkreasi. Walaupun kita juga nggak bisa ya menyerahkan ke agent 100% karena mereka juga punya vested interest, mungkin nanti kita jadi gampang tertipu atau apa. At the end of the day kita harus tahu 360 derajat sih semuanya. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Ninin, apa produksi favorit Tehnia dan kenapa? Ayo. Apa? Produksi favoritnya Tehnia dan kenapa? Produksi Teh. Produksi, maksudnya? Ya, film atau series gitu, yang paling Tehnia suka dan kenapa gitu. Sekarang aku lagi seneng banget. Kalau film, ya Allah kan. Kalau film, yang baru aja ya, maksudnya kalau film aku baru nonton, dan ini lagi pandemi ya, jadi nggak nonton di bioskop, tapi aku nonton di OTT juga, On the Rock, filmnya Sofia Coppola yang baru. Aku rasa ini di saat pandemi, di saat kita banyak memikirkan hal-hal yang esensial dalam hidup, aku merasa, aduh ini film sederhana tapi pas gitu loh.
Kalau serial aku lagi sangat menyukai banyak ya, karena lagi pandemi gue jadi nonton melulu. One thing yang mungkin kita bisa belajar mungkin ya dari ini apa namanya Unorthodox. Itu sebuah serial karya sutradara Israel, penulis buku yang mengalami hal tersebut. Jadi itu juga menarik kalau dilihat IP-nya. Karena dia menulis buku tentang pengalaman hidupnya keluar dari sebuah komunitas yang sangat ortodoks, tapi itu kemudian ditranslate ke skrip dan kemudian jadi serial. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari penonton nih sebelum kita wrap up sesi ini. Halo Tehnia, mau tanya apakah kontrak di awal dengan Warner Bros itu sudah ditentukan adaptasi series ini akan berakhir dengan jumlah season yang sama dengan originalnya atau enggak gitu? Dan apakah di tiap cerita masing-masing season harus sama dengan original atau Tehnia bisa modifikasi cerita besar di tiap season hingga akhirnya bisa juga beda? Terima kasih dari Jimmy. Silakan Tehnia. Ya. Jadi kontrak tuh kalau sama institusi besar ya seperti Warner Brothers atau institusi besar seperti OTT luar negeri, kayaknya kontraknya udah sangat-sangat luar biasa ya, dibikin sama lawyer-lawyernya mereka berpuluh-puluh tahun aku rasa. Tapi ya we still can adjust kalau memang itu masuk akal buat mereka. Makanya harus kita baca dengan seksama. Tetapi kalau kontrak yang general kontrak awalnya itu everything is to be discussed. Gitu. Everything is on case per case basis. Jadi kita nggak dikontrak untuk oke lo harus begini, enggak. Kontrak itu lebih ke ngurusin hal-hal yang berhubungan dengan administrasi, laporan, bisnis yang kayak gitu-gitunya. Tapi for creative process, it's case per case basis. Oke, case per case ya. Tuh buat Jimmy, semoga jelas ya jawabannya tadi. Berarti itu adaptasi seriesnya juga berakhirnya itu belum tentu ya Teh ya, karena kan dia case by case gitu ya. Oke, itu dia tadi sesi sharing dengan Tehnia. Thank you banget Teh sudah cerita-cerita. Thank you. Semoga semua sehat selalu dan semoga aku cepat-cepat bisa syuting season 2. Yes. Semoga tayang tahun depan. Nggak telat. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Oke. Makasih Tehnia. Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news.
dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.